Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus. Sahabat, kali ini kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kekecewaan Tuhan terhadap Saul. Tema kita, ketika Tuhan kecewa. Apakah Tuhan salah pilih? Dan hal apa yang membuat Tuhan kecewa terhadap Saul? Silakan simak dijelaskan dalam video renungan singkat ini. Simak sampai selesai. Nats pembacaan kita 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Sahabat, Tuhan sendirilah yang memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian dengan tiang api dan tiang awan yang merupakan bentuk dari penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 22. Tuhan menghajar Firaun dan bangsa Mesir dengan tangannya yang kuat. Berbagai macam tulah yang Tuhan buat di Mesir. Sepanjang perjalanan bangsa Israel melihat kemenangan, mujizat, hingga mereka sampai ke tanah Kanaan. Tuhan sendiri menjadi pemimpin bangsa Israel, dan perpanjangan tangannya ada Musa, Yosua, para nabi, dan hakim, bahkan saat mereka sudah di Kanaan. Namun, seiring berjalannya waktu, maka bangsa Israel ingin seperti bangsa lain yang juga diam di tanah Kanaan yang memiliki seorang raja. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Samuel sebagai hakim dan imam atas bangsa Israel menyampaikan permintaan bangsa Israel itu kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel itu. Maka Tuhan sendirilah yang memilih Saul menjadi raja, dan Tuhan juga yang menyuruh Samuel untuk mengurapinya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sejak saat itu, saat Saul menjadi raja, maka berubahlah tatanan pemerintahan di Israel dari teokrasi atau pemerintahan Tuhan menjadi pemerintahan raja. Tuhan yang memilih Saul menjadi raja, maka Tuhan jugalah yang menyertai sehingga kemenangan diraihnya. 1 Samuel pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-10. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan akhirnya kecewa terhadap Saul dan menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Apakah Tuhan salah pilih? Sahabat, Tuhan tidak pernah salah pilih, tetapi manusia diberikan Tuhan free will atau kehendak bebas. Ini menjadi salah satu keistimewaan manusia dibanding dengan ciptaan Tuhan lainnya. Manusia bebas untuk menerima rencana Tuhan atau tidak.
hidup dalam perintahnya atau tidak, dan sebagainya. Pun dalam hal Saul, kehendak bebas Saul dipergunakannya untuk hidup tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Sahabat, jika demikian, apa yang dilakukan Saul sehingga Tuhan kecewa dan menyesal? Yang pertama, mengambil alih yang bukan tugasnya. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Bangsa Israel sedang terjepit dan Samuel menentukan 7 hari akan datang mempersembahkan korban dan bertanya kepada Tuhan sebelum mereka berperang, seperti biasa mereka lakukan. Karena Samuel belum juga datang, maka Saul sendirilah yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, yang seharusnya itu adalah tugas Samuel. Saul diberi hak untuk mengatur pemerintahan, bukan sebagai imam yang mempersembahkan korban. Tuhan tidak pernah memberikan tugas keimaman kepada Saul, karena itu dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi Saul telah mengambil alih tugas Samuel. Dengan demikian, ia menghina mezbah Tuhan, sepele terhadap imam, sepele terhadap pemimpin rohani, sama dengan menghina Tuhan. Sahabat, tugas yang sedang engkau kerjakan itu adalah dari Tuhan. Kerjakan dengan tanggung jawab. Bukankah banyak orang terlalu sibuk mengurusi tugas dan pekerjaan orang lain? Tugasnya tidak dikerjakan. Bukankah banyak orang yang sepele melihat tugas imam? Sepele terhadap persembahan kepada Tuhan. Sepele terhadap hamba Tuhan. Bukankah banyak hamba Tuhan sendiri sepele terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam? Yang kedua, tidak mentaati perintah Tuhan. Sahabat, dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai 16, Tuhan menyuruh Saul berperang untuk mengalahkan dan memusnahkan bangsa Amalek karena menghalangi perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Perintah Tuhan jelas bahwa baik manusia, hewan, semuanya harus habis dimusnahkan. Namun, Saul tidak taat perintah Tuhan dengan menyelamatkan Raja Amalek dan hewan-hewan yang tambun. Tuhan kecewa kepada Saul dan menyesal telah menjadikan Saul jadi raja dan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan setelah kesalahan mengambil tugas imam. Namun Saul tidak mempergunakan kesempatan itu. Lalu, apa akibatnya jika Tuhan kecewa? Yang pertama, jika Tuhan kecewa, maka Tuhan menolak dan mengambil apa yang telah diberikan dan mengalihkan kepada orang lain. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai 14 dan 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan menolak Saul dan tahta raja beralih kepada Daud dan keturunannya. Yang kedua, Tuhan tidak lagi menyertai dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Tanda penyertaan Tuhan adalah rohnya ada dalam kita. Jika Tuhan kecewa, ia mengambil rohnya. Rohnya tidak lagi menyertai.
Sahabat, dalam ayat ini bukan berarti Tuhan yang menaruh atau menyuruh roh jahat mengganggu Saul. Tetapi yang dimaksud adalah Tuhan mengizinkan roh jahat menguasai Saul. Sahabat, apapun tugas yang dipercayakan kepadamu, itu dari Tuhan. Hormati Tuhan yang mempercayakan tugas itu kepadamu. Hormatilah pemimpin rohanimu. Hormati tugas orang lain. Tetap taat kepada perintah Tuhan. Ingat, dengar-dengaran lebih baik daripada korban bakaran. 1 Samuel 15 ayat 12. Sahabat, jangan sampai Tuhan kecewa dan menyesal. Tuhan Yesus memberkati. Sahabatmu, Modi Nainggolan.